Halo Sobat Om Simon, salam jumpa kembali di channel 13 Om Simon. Dan pada kesempatan ini kita akan bercerita, berbagi pengalaman bersama dengan seorang sahabat kami, tentu yang ada bersama dengan kita sekarang. Mungkin ada yang kenal, tapi mungkin kebanyakan juga belum kenal ya. Nah, saya perkenalkan secara singkat, beliau adalah Pak Sion. Nama lengkapnya Pak Sion Purbatanjung ya. Oke. Nah, ini senang sekali karena di sore ini Pak Sion memberi waktu untuk kami bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidup. Tapi sebelum mulai, ini konteksnya seperti ini ya. Pak Sion ini adalah seorang perantau dan saya merasa pengalaman beliau selama di tanah rantau itu cukup berharga untuk bisa kita bagikan kepada teman-teman di luar sana, termasuk juga kepada saya secara pribadi. Merantau puluhan tahun dari tempat daerah kampung halamannya sampai sekarang tinggal di Jakarta, dan yang bagus dan sangat menarik adalah beliau saat ini menjabat sebagai seorang manajer di Perum Pasar Jaya, Jakarta. Nah, bagaimana kisah perjalanan hidup Pak Sion sampai level ini? Nah, ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi Anda dan juga bagi saya. Oke, Pak Sion, salam jumpa lagi ya. Selamat sore Om Simon. Iya. Terima kasih sudah berkunjung ke rumah. Itulah. Ini kami santai-santai. Iya, senang rasanya bisa kita berdiskusi ya, terkait rantau ya, rantau ya. Dari daerah sampai ke Jakarta ini Om Simon. Iya. Baik, selamat sore pemirsa Om Simon. Ya, tentu apa yang sudah disampaikan Om Simon tadi, ya memang ya dari daerah yang waktu zaman dahulu ya mungkin banyak orang yang tidak berani merantau ke Jakarta. Ya. Kita tahu sendiri Jakarta itu kejam. Betul. Lebih kejam dari ibu diri. Padahal ibu diri sekarang banyak yang baik, yang enak. Betul ya. Jadi Jakarta lebih kejam dari ibu diri. Namun dari kecilnya ya memang belum niat awalnya sih sebenarnya merantau ke Jakarta, tapi ya udah begini akhirnya perjalanan hidupnya menghabiskan sebagian besar waktunya ada di Jakarta ya. Dan sahabat Om Simon, kita mulai saja bercerita dengan Pak Sion yang nanti akan memberi cerita kepada kita tentang bagaimana sih kisah perjalanan hidup beliau sampai saat ini. Kita mulai dengan perkenalan dulu deh. Teman-teman di luar sana atau sahabat Om Simon ini mau kenal Pak Sion ini siapa sebenarnya, artinya dari latar belakang keluarga, dari latar belakang kampung itu bagaimana sih? Bisa ceritain Pak Sion? Ya, selamat sore sahabat Om Simon. Saya cukup luar biasa nih bisa ketemu dengan Om Simon. Nah, saya seperti tadi yang disampaikan Om Simon, ya nama saya Sion Purba. Tentunya dari kecil saya dilahirkan di salah satu desa terpencil ya. Kalau menurut saya terpencil lah di daerah Kabupaten Simalungun. Saya lahir tahun 68, tepatnya tanggal 15 Mei 1960. Dari lahir sampai dengan SMP ya, saya disekolahkan oleh orang tua ya, di salah satu di desa tersebut, namanya di Simpang Anggal ya, Kecamatan Purba ya. Karena Kecamatan Purba ya. Kecamatan Purba hampir sama dengan Marga ya. Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. Dari SD hingga SMP ya di situ aja. Ya, layaknya seperti anak remaja lainnya ya. Anak kampung lah gitu ya. Kita nggak tahu dunia Jakarta, dunia luar seperti apa. Iya. Oke. Nah, setelah di SD, SMP, terus SMA-nya kemana tuh? Apakah masih tetap di Simalungun, Kecamatan Purba ya? Marga juga Pak Sion, marganya Purba, tapi ada Kecamatan Purba di daerahnya. Sesudah itu kemana?
Apakah tetap SMA-nya di situ atau pindah? Sebenarnya di desa saya itu cukup nyaman ya, Iya. dari sisi kondisi iklim dan juga hasil pertanian ya. Iya. Jadi dari Danau Toba itu kisaran lebih kurang 5 km. Jadi jalan kaki juga bisa. Ya, bisa dekat ya, 5 Danau km. Toba namanya di Danau. Saya dibesarkan di situ sampai SMP. Namun karena SMA-nya memang di situ tidak ada, Iya. harus ke ibu kota provinsi atau kabupaten. Iya. Dan waktu itu saya sekolah disekolahkan ya oleh Iya. orang tua ke Medan. Iya. Nah, di Medan SMA selama 3 tahun. Iya. Itu tahun berapa itu? Itu Di Medan itu? saya di Medan tuh dari tahun 84. Iya. 84 sampai 87 lulus. Iya. Ya, 87 lulus SMA. Setelah lulus SMA ya ada niat untuk kuliah. Iya. Itu apa namanya, testingnya ke apa PMD apa? Iya, PMDK. Kalau dulu bukan PMDK ya, ibaratnya kita penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru. Kalau di sana Universitas Sumatera Utara. Iya. Dan memang belum beruntung mungkin ya waktu itu untuk lulus. Sehingga saya back to desa, Balik ke kampung. dari kampung. Ya karena memang di kampung kita itu sebenarnya tempo saya waktu saya itu dibilang masih cukup apa namanya itu cukup kolot lah, Iya. ibaratnya nggak semaju sekarang. Namun dari sisi hasil pertanian itu udah Iya. lumayan bagus ya, dan rata-rata semua tanaman-tanaman di sana itu bisa tumbuh dengan baik. Iya. Oke, jadi kembali ke kampung setelah tamat SMA di Kota Medan, lalu kembali lagi ke kampung, tinggal di kampung untuk beberapa waktu ya. Saya di kampung hampir setahun. Setahun. Karena ada niat kuliah ke perguruan tinggi di Iya. swasta, namun terbentur dengan biaya Iya. karena ada kakak-kakak yang kuliah juga. Iya. Sehingga saya tidak berani memaksakan Iya. karena melihat kondisi ekonomi Iya. di kampung yang mana oh iya ada tinggal nih. Saya tuh dari lahir usia 6 tahun sudah yatim. Oh, Iya. Ayah saya atau bapak saya sudah meninggal duluan ya di usia saya masuk ke SD. Nah, sehingga ibu saya itu dia sendiri berjuang untuk menyekolahkan kami seluruh anak-anaknya. Ada berapa bersaudara? 10. 10 orang ya? Iya. Wah, itu keluarga besar. KB zaman dulu. Zaman dulu. Keluarga besar KB ya? Iya, betul. KB zaman dulu. KB zaman dulu. Silakan. Jadi saya di kampung itu hampir setahun Iya. hampir setahun setelah lulus SMA, dan di situ saya meneruskan usaha pertanian dari Orang tua. yang kebetulan waktu itu kakak-kakak sudah merantau semua nih ya, ada yang sudah berkeluarga. Iya. Ya. Dari 10 kan saya paling kecil, Anak yang ke-10 memang? 10. Oke, yang Ya. bontot ya? sehingga semua udah pada ada Keluar yang dari keluarga, ada yang mana gitu ya. Hingga waktu itu saya di kampung meneruskan usaha Iya. orang tua, ada kopi, Iya. ada sayuran gitu ya. Karena memang niatnya masih tetap mau kuliah ya, apapun itu. Saya nggak mau seperti yang lain kawan-kawan Iya. tamat SMA Lalu udah, selesai. iya, atau mungkin tiada SMA-nya aja pun Tidak lulus. tidak lulus, ya. Walaupun dengan keterbatasan biaya ya, karena memang kakak-kakak masih ada yang support ya, membantu orang tua, membantu ibu untuk menyebabkan biayanya. Saya bayangkan adik kakak 10 orang, pesion anak yang ke-10,
lalu kemudian melihat kakak semua ada yang kuliah butuh biaya banyak, lalu sementara ibu sendiri membiayai itu, saya rasa pasien merasa ini ya benar-benar. Dan saya tidak berharap sekali, baratnya tidak mimpi pun tidak ya kalau dibiayai begitu ya. Niat saya hanya ingin merantau, ya, ingin merantau, mencari kerja dan kuliah sendiri. Ya. Dan memang itu saya sudah camkan dalam hati saya, apapun itu saya harus punya gelar sarjana. Jadi sudah punya niat pribadi bahwa bagaimanapun harus kuliah, harus menjadi seorang sarjana. Nah, itu yang mendorong pasien untuk kemudian mengambil langkah-langkah berikutnya. Itu keren. Nah, bagaimana ceritanya sampai bisa akhirnya datang ke Jakarta nih? Waktu itu di Jakarta, kakak saya juga yang duluan udah merantau, kebetulan ada paman di Jakarta dan dia dipanggil yang anak paling besar lah. Kalau zaman dulu katanya kalau yang besar ini kita bisa sukseskan atau berhasil, adik-adiknya akan ikut ya. Ada memaksakan adik-adiknya. Sebenarnya saya ke Jakarta bukan dipanggil. Waktu itu saya memang dengan niat hasil dari kebun orang tua yang memang saya olah gitu ya. Olah dan panen sehingga saya mengumpulkan sedikit pundi-pundi atau uang untuk bisa biaya berangkat ke Jakarta. Nah, di satu waktu dulu ibu saya dipanggil sama kakak ke Jakarta dan karena ada acara, jadi berangkat di kampus saya sendiri. Jadi ibu berangkat ke Jakarta, pasien sendiri tinggal di kampung. Dan keluarga berharap saya di kampung supaya ada yang jaga ibu jaga ibu dan juga jaga hasil kebun dan lain sebagainya. Kebun dan warisan orang tua. Namun saya dari awal memang tidak berniat gitu ya. Sebenarnya luas, lumayan lah untuk mengelola lahan dan warisan orang tua itu. Nah, waktu orang tua di Jakarta udah ada 2 bulan, saya setelah ada uang, saya menyusul. Dia nggak tahu, mama nggak tahu itu ya. Nggak tahu. Tiba-tiba udah nyampe di Jakarta gitu ya. Kosong berarti rumah di kampung tuh. Nggak ada sama sekali kan. Karena ada kakak gue di waktu itu di Medan, di kota Medan ya. Dan pada hari itu memang udah niat ya. Saya pun pergi tanpa pengetahuan teman-teman ya. Karena di kampung itu sebenarnya teman-teman itu salah satu yang membuat kita itu lebih asik sebenarnya. Karena banyak rekan seumuran juga ya. Saya harus rantau nih. Saya nggak peduli sama teman-teman di kampung mau seperti apa dan mereka nggak tahu kalau hari itu saya udah punya niat berangkat. Ada teman mana Jakarta gitu aja pokoknya lihat Jakarta itu belum tahu apa-apa tentang Jakarta itu. Dan zaman dulu orang di kampung itu Jakarta jangankan ke Jakarta ke Medan jarang ya. Jarang. Dan waktu itu saya dari kampung naik bis dari kampung ke Jakarta zaman dulu 3 hari 3 malam. Tibalah saya di Kampung Lain. Alamat di rumah Jakarta itu tahu? Udah saya kantongin. Ya. Emang sebelumnya pun saya dikasih ngantongin alamat gitu ya. Tapi mereka nggak tahu kalau saya datang. Ini jangan diam-diam nih misi rahasia. Nah, sampai di Pinang waktu itu saya dengan salah satu bis kan kalau zaman dulu kalau tidak nggak tahu lokasi diantar langsung ke lokasi dan pada saat itu ya saya sampai Jakarta udah begini waktu zaman tahun 87 ya kan saya tamat tahun 8 ya 87 ya kampus tahun nah baru tahun 87 88 ya kalau nggak salah
Ini waktu pertama Jakarta itu lihat, wow, Iya. ini anak kampung masuk pertama kali ke kota besar ya. Masuk kota besar waktu itu dari Cilegon, Iya. kan diantar kan bis ya. Iya, iya. Cilegon. Udah lihat suasana. Udah nyebrang nih ya, udah nyebrang di ferry sampai di Cilegon, saya lihat oh, sama aja masih desa Iya. gitu ya. Masih jauh juga gitu ya menuju ke Jakarta. Tapi potong cerita itu tidak ada teman-teman yang kenal di bis itu, tidak ada Tidak. teman dekat, tidak. Tidak. Benar-benar baru ya, dengan orang baru juga dia. Kalau zaman itu apalagi di perjalanan pun masih cukup banyak rumor dalam arti perjalanan seperti apa Iya, gitu iya. ya. Yang adalah yang Bilang ada yang mungkin ganggu di gangguan, ya, jadi gangguan iya, ya. lintas hutan ya. Apalagi waktu zaman itu Palembang rawan gitu, itu masih zaman tahun 87 ya, 87 ya, 87 88. Ya. Nah, kalau kakak orang tua saya kan udah naik, dulu plan gitu ya. Oke, Pesawat terbang sudah ada ya. Udah diberangkatkan. Jadi mereka nggak tahu. Pas saya diantar ke depan rumah, saya lihat ya. Mereka kaget tuh. Loh, ini sudah ada di kota nih, dan dapat rumah. Nah, gitu Om. Jadi ya udah. Orang tua saya kan kebetulan di sini, dia juga udah tahu. Kita udah nyampe di Jakarta. Nah dari situlah awal mulanya saya masuk ke kehidupan di Jakarta ya. dari tahun 89 lah ya, 88 itu. Baik, nah ini kisah sekarang kan cerita dari kampung yang punya misi pribadi, tapi keluarga semua tidak tahu, tiba-tiba datang di Jakarta, tepatnya di Cipinang ya. Kakak waktu itu di Cipinang, dan waktu itu juga orang tua, dalam hal ini ibu dari Pasion ini sudah ada di situ, hanya mereka nggak tahu. Nah, itu babak baru, memulai babak baru di kota Jakarta ya. Nah, Pasion tentu awal-awal ketika datang di rumah, kemudian tinggal di rumah kakak, apa sih rencana selanjutnya tuh dalam perjalanan hidup tuh? Intinya saya sampai di Jakarta dulu ya, Ya. dan saya niatnya memang ingin cari kerjaan apapun ya. Iya. Kalau kita dari kampung sana kan intinya nggak milih-milih kerja dulu. Iya. Apa saja pekerjaan apa saja kita lakukan? Karena dari kecil kita pun sudah dididik untuk apa namanya, tidak mesti harus pilih-pilih kerjaan. Iya. Ya, kalau sekarang kan dia udah punya ilmu, Iya. mau menentukan yang mana gitu ya. Iya. Kalau sekarang, kalau dulu zamannya saya terserah apapun pekerjaan sepanjang itu memang bisa membuat saya punya penghasilan Iya, di Jakarta. ada penghasilan. Nah itu saya akan lakukan. Iya. Gitu. Jadi zaman itu ya tahun 89 itu kita masuk ke ibu kota itu syarat pertama harus punya KTP ya. Iya. Untuk bisa mencari pekerjaan, ya, melamar pekerjaan kesana kemari, sehingga bisa untuk apa namanya tinggal di Jakarta ya. Apalagi zaman dulu kan kalau takutnya juga nggak punya biasa, Iya. sehingga saya perlahan-lahan, ya, Iya. pelan-pelan ingin tahu situasi di Jakarta. Menyesuaikan diri ya. Kenal tempat-tempat. Pada waktu itu saya bikinlah KTP sama kakak yang bekerja di kelurahan sana juga, dan adalah identitas selain ijazah. Iya. Dan pertama sekali setelah hampir 6 bulan saya di Jakarta, kebetulan ada tetangga di sana juga ya. Dia kerja di salah satu percetakan buku. Iya. Ya, di situlah saya diperkenalkan oleh kakak saya dan bekerja di salah satu percetakan di Kelapa Gading. Iya. Dari Cipinang ke Kelapa Gading Itu lumayan ya. Zaman Jauh dulu ya, apalagi saya belum begitu menguasai ya, itu lumayan jauh lah. Iya. Dan di sana saya kerja sebagai sortir lah ya, sortir bumbu, ikat, dan juga coba ngirim ya. Iya. Sehingga
sering juga ikut ngirim ke toko-toko buku Iya. di Bilangan Semen dan segala macam. Iya. Dan disitulah perkembangan saya mengetahui itu. Ruang Lingkup Kota Jakarta ya. Oke, jadi pengalaman pertama bekerja sebagai membantu di percetakan ya. Lipat-lipat kertas, potong-potong gitu ya. Hasil yang dari cetak, diikat, yang mau dikirim. Iya. Itu gimana perasaan pertama ketika dapat bekerja ini? Kan punya cita-cita datang ke Jakarta, pokoknya dapat kerjaan dulu, apapun pekerjaan Iya. dikerjakan itu. Gimana perasaan waktu akhirnya diterima? Bekerja itu? Saya namanya memasuki dunia bekerja ya, masih seperti apa sih, masih ada rasa khawatir, was-was. Namun saya cukup senang gitu ya, dikasih satu tanggung jawab pekerjaan di sana, sehingga apapun itu saya akan laksanakan terus Iya. dengan harapan bisa punya karir gitu Iya. ya, karena memang itu salah satu percetakan itu yang Tempo itu termasuk besar ya. Iya, bagus juga gitu, ibaratnya sekolah-sekolah pun pakai Ya. Gitu. Jadi merasa mungkin disitulah langkah awal untuk membangun karir sebenarnya di Jakarta ya. Tapi bukan berarti saya juga harus puas Iya. kondisi situ, karena niat saya dari awal itu untuk kuliah. Iya. Kalau di sana berangkat jam 6, pulang jam 7-8 itu kadang-kadang menyita waktu yang nggak bisa menurut saya untuk mencari kesempatan untuk mendapatkan ilmu apa yang niat saya kerja. Jadi berangkat pagi jam 6, pulang ke rumah sudah jam 7, jam 8 ya. Dan sudah sampai juga itu. Luar biasa. Sudah punya waktu lagi untuk bisa mikir yang lain Dari ya. Cipinang ke sana tuh bisa 2 kali nyambung Iya. ya, gitu. Yang menurut saya kita masih naik angkutan Iya. umum gitu ya. Dan pulangnya pun kadang-kadang sampai angkutannya udah nggak Habis gitu ya. Masih Ingat begitu kan rasa iya. perjuangan banget ya. Perjuangan ya, waktu itu kan Kelapa Gading yang seperti sekarang masih beda. Iya. Ibaratnya di sekitarnya itu masih belum seperti saat ini, namun di jalan rayanya itu Jalan boleh utamanya. pakai itu aja yang memang luar biasa ya, terasa ya Ramai ramainya ya. gitu raya. Itu. Oke, berarti sekitar berapa tahun kerja di percetakan itu? Saya di sana itu lebih kurang hampir 2 tahun lah ya. Nah, sekitar 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Nah, ada salah satu saudara juga ya yang menawarkan untuk membuat lamaran ke salah satu perusahaan daerah Iya. di DKI Jakarta yang Iya. punya. Ini adalah kesempatan buat saya untuk bisa masuk ke salah satu perusahaan yang dikelola oleh Iya. Pemda DKI Pemda DKI Jakarta. Jakarta. Waktu itu ditawarkan mau tapi jadi security. Iya. Ya, kalau zaman dulu security mungkin hampir sama seperti satpolnya Sekarang ya Satpol PP ya. Satpol PP-nya Pasar Jaya. Pasar Jaya. Saya sih mau aja gitu ya, daripada di sana Dipercetakan terus ya. Percetakan terus ngikat-ngikat gitu. Nah waktu itu tahun 90-an ya, 90 saya udah masukkan lamaran Iya. ke Pasar Jaya, waktu itu kantornya di Pramuka. Iya. Dengan harapan mudah-mudahan dipanggil walaupun mau jadi salah satu apapun itu Apapun intinya ya. masuk ke sana sebelum- Yang penting masuk dulu di perusahaan nih. itu ya, betul. Masuk dulu di perusahaan tersebut. Sambil bekerja tetap di Kelapa Gading, Iya. nah, menunggu ya, kita menunggu hasil dari lamaran tersebut cukup lama juga, luar biasa lama, hampir lebih kurang hampir 8 bulan ya, 8 bulanan ya. Iya. Wow. Itu mulai dari masuk lamaran, iya, mulai dari masuk lamaran sampai ke diterimanya. Diterima lalu Ya. dipanggil bekerja itu 8 bulan ya. Hampir Itu 8 panjang Panjang. lama itu. Ada testing, Iya. ada tes kesehatan. Waktu itu kita tes terakhir kesehatan itu lari Iya. di Ritman Moreksa, Iya. yang sakitnya memang percaya oleh sakit. Gitu. Ternyata membuahkan hasil, Iya. ya. Setelah hampir menunggu 8-9 bulan. bulan, iya.
Ayo terima nih gitu ya. Wah itu perasaan bagaimana tuh waktu diterima dapat panggilan terakhir tuh? Karena nggak menjadi satu cita-cita sih sebenarnya ya, jadi satu fakultas skripi ya. Tapi ya karena memang ini badan usaha yang di daerah, saya menjadi satu kebanggaan juga. Sebenarnya dari keluarga, ya udahlah masuk dulu lah. Ambil dulu Karena memang ini peluang yang tentunya mungkin di sini ada kesempatan nanti untuk berkarir, untuk naik ya. naik untuk berkarir di Pemda DKI Jakarta. Ini kan masih binaannya Pemda DKI Jakarta. Ya udah akhirnya saya dari awalnya pun tidak terlalu memilih-milih. Di sana saya bertugas dan saya ditempatkan di salah satu pasar di sekitar Cipinang juga. Cipinang, berarti dekat dengan rumah ya? Dekat dengan rumah itu ya? Ada rumah, namun karena waktu itu saya tidak mau tergantung sama keluarga. Tidak mau tergantung sama keluarga dan saya permisi sama kakak saya untuk mandiri. Wah ini bagus, sangat keren Pak Sion ya. Maksudnya ini baru diterima, artinya pasti sedikit kumpul uang lah waktu kerja di percetakan itu ya. Tapi pas diterima untuk kerja di Perum Pasar Jaya sebagai seorang security, langsung putuskan lebih baik saya mandiri ya. Bukan berarti ini, tapi mau belajar untuk mandiri. Saya tidak, berarti saya memang pamit sama kakak saya ingin mandiri supaya saya lebih leluasa dan berarti saya bebas. Iya. Tentunya niat saya di awal kuliah bebas jalan. Berarti sudah ada apa ya? Bergeser terus nih. Jadi datang tinggal kemudian bekerja, tapi kemudian melepaskan diri dari keluarga untuk bisa berjuang mandiri, meraih apa yang dicita-citakan. Betul. Oke, gimana cerita lanjut tuh tentang kerja sebagai security? Awalnya sih ya pekerjaan yang menurut saya itu berhubungan dengan masyarakat ya DKI Jakarta yang saya sendiri katanya banyak premannya lah waktu zaman itu, yang banyak macam-macam lah namanya di lingkungan pasar ya. Dan saya sendiri berupaya dan berdoa lah tentunya ya supaya bisa mengikuti pekerjaan ataupun job desk yang memang diberikan ke salah satu seorang security di pasar tersebut. Waktu itu kalau di satu pasar ada namanya kepala satpam, ada anggotanya. Nah, kalau itu di sana ada kepala pasar, ada kepala satpam dan ada anggotanya, timnya. Jadi saya di sana masih anggota. Tentunya tugas-tugas saya ya menjaga pasar. Jaga pasar. Dan di saat pedagang itu pegawai kepala pasar pergi, dan kita standby di pasar. Itu wilayah harus kita kuasai gitu ya. Kalau sendiri Jakarta Selatan orang-orang yang gelandangan pun suka semua di pasar, semua di situ. Namun saya berpikir seperti ini, apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Kalau kita niatnya baik, ya. Kalau zaman dulu kan tahu sendiri pasar itu kan dikuasai preman gitu. Betul. Dan kita harus bergaul dengan preman. Nah, jadi karakter saya sebenarnya yang tidak masuk jadi preman, tidak keras ya, istilahnya tidak keras. Iya, tidak keras, ya harus perlahan-lahan dibentuk, menyesuaikan diri. itu tugas itu luar biasa juga. Jadi saya juga kadang-kadang dalam saya suka berpikiran sama kakak saya. Seperti ini kondisi kerja saya, kadang-kadang kalau malam pun saya sekian, apalagi yang tugas dalam satu pasar waktu terbatas ya. Nah di Jakarta kan pasar bukan satu ya, sebenarnya pasar tersebut memang kami bertugas ada 3 ya. Tentunya itu berganti keliling tuh dan dia sudah sabar ya, jawaban kakak saya sabar. Nah saya di situ hampir 3 tahun. Jadi Cipinang itu ya. Bergaul dengan teman-teman di situ, para pedagang, tukang parkir, yang kalau dulu kan pedagang kita tuh pencukai namanya, tukang tarik retribusi. Iya. Tempo-tempo kalau misalnya pencukainya nggak kerja, kita bisa mengoperasikan juga, gitu ya. Sehingga pelan-pelan kita masuk ke dunia
kerja di luar dari hanya keamanan. Wah, itu bagus juga tuh ya. Apa dalam pekerjaan rutin, tugas rutin, tapi ada juga tugas-tugas lain yang mungkin kita orang lain nggak tahu ini ada tugas-tugas khusus ya. Nah itu kalau zamannya saya kerja di situ, kepala pasar saya itu salah satu tokoh dari Banten. Oke. Saya masih ingat Mas Halim namanya. Kalau dia itu Sigani dan dia menguasai kalau misalnya 3 pasar Cipinang, ya. Karena satu kepala pasar dipegang 3 pasar. Dan dia dari Banten. Oke. Tadi kita bicara menyangkut ini Pak Sion, punya bos orang Banten di pasar ketika menjadi security atau sebagai satpam. Nah mungkin bisa cerita lanjut perjalanan di pasar Cipinang kemudian pindah kemana lagi? Ya, baik. Saya di pasar Cipinang itu hanya 3 tahun ya, 3 tahun jadi, dan setelah itu berkat bimbingan dari pimpinan tadi yang orang Banten ya, dia itu sangat nge-backup kita ya, sebagai anak buah. Saya pindah ke Cijantung, ya, pasar Cijantung. Kalau Cijantung itu dekat sama Kopassus ya. Jadi banyak anak kolong di situ. Kita juga bergaul, dan saya di pasar Cijantung itu ada selama 4 tahun lebih ya, hampir 4 tahun ke 5 tahun. Masih dengan posisi jabatan yang sama. Masih posisi jabatan yang sama di situ. Pasarnya memang lebih besar dan lebih ramai ya. Rata-rata yang belanja ke sana itu adalah dari anak-anak tentara, terus Kopassus, dan juga tingkat keramaiannya pun jauh lebih ramai lah. Nah selama di Cijantung banyak bergaul sama anak-anak kolong tadi, anak-anak tentara ya, yang mereka juga nongkrong di situ. Tentunya kita sebagai petugas security harus menyesuaikan diri lah gitu ya, dengan kondisi lapangan. Ini salah satu tantangan berat juga ya, buat kita, buat saya petugas untuk membantu keamanan di sekitar pasar. Intinya saya tuh bergaul, di samping bergaul saya juga berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan kepada mereka bahwa kenyamanan pedagang itu bisa kita jaga bersama. Oke, berarti dari pasar Cijantung di sekitar 5 tahun di tugas di sana ya? Jadi di tahun ketiga saya kembali ke niat yang dari kampung tadi, niat kuliah. Dan di situ saya mendaftar ke salah satu perguruan tinggi yang waktu itu masih keren katanya, universitas terbuka ya, Pondok Cabe. Dan saya mendaftar selama 2 tahun saya ikuti. 2 tahun. Di tahun kedua karena ada perpindahan tugas Jawa itu, saya mau tak mau ya harus ikut. Pindahnya jauh juga ya. Saya kan 5 tahun di Cijantung dan pindah ke Ujung Menteng. Wow, jauh itu kalau ke tempat kuliah jauh itu. Iya, jauh. Dan saya waktu pas di Ujung Menteng tuh tinggal di sekitarnya juga. Nah, di perjalanan waktu ya, di 5 tahun saya di Cijantung, sebenarnya di situ saya udah berkeluarga. Pas di tahun 97. 97 lah ya, 97 saya sudah berkeluarga dan tugas di pasar Cijantung. Sehingga waktu itu pas saya mutasi ke pasar Ujung Menteng itu, saya udah membawa keluarga di sekitar sana. Nah, di sana saya hampir 3 tahun. 3 tahun saya di sana, saya pindah ke Grogol.
Ya, kita pindah-pindah. Pindah-pindah ya. Ya. Tapi ini ada satu perjalanan karir ataupun jabatan. Saya waktu pindah ke pasar Untung Menteng itu sudah menjabat sebagai kepala security. Kepala security-nya. Iya. Jadi kalau di Cijantung masih sebagai anggota, Ya, ketika pindah ke Ujung Menteng naik jabatan sebagai kepala security. di sana sebagai kepala security saya hanya setahun lebih. Iya. Karena waktu itu security itu dialihkan ke ya 3. Oke. Outsourcing Outsourcing, ya ya. istilahnya. Otomatis kita yang pegawai mau kemana nih gitu ya. Iya. Nah, karena memang posisi saya udah kepala security waktu itu, akhirnya masuk jadi kepala urusan umum. Posisinya ya. Jadi Dialihkan masuk ke meninggalkan identitas sebagai security. Ya, karena memang kita di pasar jaya itu kan harus multi talent ya. Iya. Jadi harus tahu lah pekerjaan staff seperti apa, Iya. walaupun kita dulu security dan kita pun bisa menghandle teman-teman yang bagian penagihan gitu ya, sehingga pekerjaan itu ibaratnya dari teman-teman bisa kita adopsi ataupun menular gitu ya, ibaratnya bisa menjalankan itu ya. bisa memahami ya, karena teman-teman kan ayo silakan Iya. jadi mereka juga open untuk kita terjadi ya. Waktu itu pas di Cijantung setelah security itu jadi vendor, nah, saya otomatis jadi kepala urusan Tarik ke kantor ya. kepala urusan yang menangani surat-surat kios. Wah itu ini baru lagi tuh, satu level baru tuh. Iya, jadi Satu jenjang baru. menangani surat-surat kios yang tentunya perpanjangan surat, dibalik nama segala macam itu di bidang umum. Iya. Nah, kalau di pasar itu kan ada kepala pasar, ada kepala urusan keuangan, Iya. ada kepala urusan umum. Nah itu yang menjadi ruang lingkup paling besar itu kepala urusan umum. Iya. Karena dia juga yang menangani semua permasalahan terkait kebersihan, Iya. keamanan pasar, kayak gitu ya. Samping vendor tadi. Iya. Oke. Baik, berarti ketika itu di Grogol ya. Itu Lalu masih pengalihan. itu saya kepala urusan umum sudah masih di Hilmen. Oh, di Ujung Menteng itu ya. Kemudian pindah ke Grogol Tidak tergugur. dengan posisi yang sama juga, Posisi yang sama. sebagai kepala urusan Iya. umum ya. Iya. Oke. Nah, kemudian bagaimana tuh bisa mulai pelan-pelan naik ya dari kepala urusan umum lalu? Ya, waktu di Grogol itu kita pasar ini sudah berbentuk area ya. Iya. Jadi dulu ada area timur, Iya. ada area barat, ada 5 wilayah area yang tentunya dipimpin oleh salah satu manajer area. Manajer area. Iya. Dan saya di situ sebagai bidang umum, Iya. di salah satu pasar. Tentunya ada kesempatan untuk naik jenjang jadi kepala pasar. Iya. Jadi sebelum kesana saya pernah pindah ke pasar Cibubur Pondok Bambu. Pondok Bambu. Ya, jadi sebelum kesana saya pernah ke pasar Pondok Bambu juga. Di Pondok Bambu itu sudah hampir 3 tahun, 3 tahun baru ke Grogol tadi. Jadi ya, selama di Grogol itu nggak lama karena wilayah saya di timur yang Iya. sesuai dengan KTP-nya, dan waktu itulah saya pindah ke daerah Klender. Iya. Iya. Dari ke Klender ya. Klender masih dengan posisi umum. Iya, kepala bagian umum. Kepala urusan umum. Kepala urusan umum. Iya. Istilah yang dipakai ya. Pakai urusan. Jadi Terus proses naiknya. Nah, ini berkembangnya waktu dan juga pengalaman seperti yang Sion bilang. Tentu dengan mungkin prestasi-prestasi juga saya kira kan. Jadi setiap naik level dalam karir sampai sekarang ini kan ada momen-momen tertentu itu, ada prestasi atau apa yang membuat sehingga bisa naik level atau gimana? ya.
Jadi waktu saya di area timur di Klender ya. Iya. Waktu itu pimpinan kita membuat suatu sejenis seleksi untuk menjadi calon kepala pasar. Oke, ya. Dan waktu itu saya punya potensi yang diajukan oleh atasan saya tempoh hari buat itu dari wilayah saya gitu. Oh, jadi pasion justru diajukan oleh pimpinannya. Iya, Oke. Pimpinan untuk ikut seleksi itu. calon kepala pasar. Dan itu dikirim seleksinya di pasar induk Iya. Pasar induk Ramadjati. Pimpinan saya ngomong, udah pasion nih, udah pantas lah gitu menjadi kepala pasar kita ajukan di salah satu pasar. Iya. Karena dilihat dari potensi dan pekerjaan yang dia tangani selama ini bagus, mungkin itu penilaian dari pimpinan ya. Dan suatu saat saya dikirim untuk ikut seleksi oleh vendor ya, tiga yang menurut pimpinan kami hasil seleksi ini murni ditangani oleh pihak vendor, pihak luar lah, pihak luar, ketiga ya. betul. Jadi tidak ada intervensi dari internal. Nggak ada, hanya ditugaskan aja ada berapa orang. Iya. Nah di situ kita dulu ada berapa hari, banyak mulai dari psikotest ya, materi dan segala macam persyaratan yang memang diberikan oleh vendor tersebut. Iya. Nah, tibalah saatnya giliran saya waktu itu seperti psikotest gitu ya. Dan ya, menurut hasil setelah selesai pelaksanaan tersebut saya masuk di 10 besar. 10 besar. Dan kemungkinan dari 10 besar itu dalam waktu yang secepatnya diangkat jadi kepala pasar. Oke, karena kebutuhannya. Karena kebutuhan, sehingga saya menunggu gak begitu lama SK turun. Iya. Dan pimpinan saya bilang, kamu lolos. Iya. Jadi kepala pasar di Menteng Pulo. Iya. Nah di situ saya mulai karir saya di Pasar Jaya. Sebenarnya sudah mulai terlihat posisinya sebagai kepala pasar. Nah disitulah saya punya niat waktu itu yang kuliah yang tertinggal, yang tertinggal itu untuk terus sehingga saya dengan berbagai upaya dan fokus saya kuliah dari nol, dari awal lagi. Jadi ini rekan-rekan lihat perjalanan hidup pasien itu benar-benar tetap fokus pada kuliah walaupun karir di pasar itu untuk manajemen pasar itu tetap berkembang, tapi beliau juga punya cita-cita dari dulu harus kuliah itu tetap fokus walaupun sudah 2 tahun ya dia tinggalkan. Silakan. Nah waktu itu saya pulang kerja sorenya kuliah rutin bahkan Sabtu Minggu pun harus ngambil itu. Ada, iya. Saya pengen serius dan saya harus jadi sarjana. Karena itu cita-cita awal ke Jakarta ya. Saya ambil fakultas ekonomi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan selama hampir 4 tahun, 4 tahun saya wisuda. Ya. Kerja keras tepat waktu itu kalau 4 tahun ya. 4 tahun. Luar biasa. Kerja dari pagi sampai sore full urusan-urusan lain tapi ambil waktu selalu untuk kuliah. 4 tahun saya kuliah dan ya menghasilkan gelar S1 fakultas ekonomi ya. Sarjana ekonomi. Jadi manajemen. Wah, ini pasion ini untuk teman-teman lihat perjalanan panjang untuk meraih S1 tapi jalannya liku sekali kalau Anda dan saya mungkin ya.
lurus-lurus saja, tapi Pasion itu punya perjalanan panjang. S1-nya itu ternyata tidak pernah dia hilang dari benak dia, impian dia, dan itu tercapai ya. Ya. Memang ya, ada kejenuhan ya. Tiap hari selama 4 tahun ya, teman-teman bayangin ya mungkin seperti apa ya, sampai saya ke rumah pun sepertinya udah hampir terlupakan gitu ya, karena berangkat pagi dari rumah jam 5 ya. Bekerja aktivitas sebagai kepala pasar, ngurusin pasar, ngurusin anak buah, juga ngurusin para pedagang, sorenya balik kampus. Iya. Berat ini selama 4 tahun. Tapi memang hasil dari jerih payah tersebut membuat saya punya gelar ya, namanya sarjana ekonomi. Dan kebanggaan tersendiri yang terpendam lama akhirnya terwujud juga ya. Oke, itu luar biasa, bisa menjadi pembelajaran untuk anak perantau, anak-anak perantau, kita perantau tidak boleh tinggalkan pendidikan, karena itu yang mengangkat, boleh dikatakan berjalan seiring juga dengan karir yang kita bangun ya. Oke, Pasion, berapa lama menjadi kepala pasar sampai saat ini menjadi manajer? Itu masih cukup, perjalanannya masih panjang ya. Sebenarnya saya waktu di kepala pasar ya, iya. Dan waktu itu saya sudah sarjana, saya masih kepala pasar, dan itu persyaratan administrasi untuk jabatan itu saya udah masukkan ke kantor pusat dan disetujui ya. Sehingga posisi jabatan dan gelar saya udah masuk Iya. Jadi administrasinya Artinya secara administratif memenuhi syarat. memenuhi syarat, sehingga pada saat itu walaupun memang saya masih tetap sebagai kepala pasar, dengan kondisi saya sudah menjadi sarjana, Iya. dan pola pemikirannya pun memang sudah pasti Iya, beda ya Pak ya. beda. Ibaratnya Pemahamannya lebih luas. Ibaratnya dari kita masih status tadinya SMA, walaupun memang sudah kepala pasar, tapi dengan adanya pengetahuan yang kita dapatkan dari pendidikan itu bisa kita aplikasikan di lapangan. Nah disitulah pas di akhir saya tahun kepala pasar di situ di ujung Menteng ya, pasar ujung Menteng, di pasar Menteng Pulo ya, Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Nah waktu itu mungkin pimpinan membutuhkan tenaga-tenaga yang menurut mereka itu bisa diandalkan lah gitu ya, punya potensi ataupun punya profesional gitu ya, punya keahlian gitu ya. Dan saya tiba-tiba kaget ya, soalnya disampaikan oleh pimpinan, Pasion kamu pindah kemana lagi? Saya pikir kalau dulu kan pindah pasti antar pasar gitu ya, kepala pasar ini pindah ke kepala pasar sini ya. Nah waktu itu ternyata saya dipromosikan menjadi asisten manajer. Iya, asisten manajer bidang marketing. Iya. Jadi memang saya punya keahlian bukan keahlian keterampilan ya untuk marketing. Iya. Yang mungkin dulu pernah juga ada nyambi dikit-dikit ya di bidang marketing, sehingga mereka melihat, wah dia di sana berhasil. Mantap tuh. Kenapa nggak kita angkat dia jadi marketing di pasar? Hingga saya diangkat dan dipromosikan menjadi asisten manajer bidang usaha di kantor pusat, asisten marketing. Akhirnya udah nih bergelut di dunia kantor pusat nih ya. Kantor pusat di situ saya hampir 1,5 tahun lebih. Memang itu mengurus surat-surat tempat usaha, perizinan semua yang ada di wilayah Jakarta Timur. Jakarta Timur kan pasarnya itu udah sebanyak lebih kurang 29. Nah, secara keseluruhan kalau
Perumda, sekarang udah Perumda. Kalau dulu Jadi perusahaan Perumda, daerah ya, dulu perusahaan daerah. Kalau secara keseluruhan di Perumda Pasar Jaya, pasar kita itu sebanyak 153. Wah, itu banyak sekali ya. Dan itu dipimpin oleh direktur utama dan dibawahi oleh gubernur. Iya. Ya, dari gubernur, direktur utama, direksi kita ada 4 sekarang. Iya. Ya. Hingga saya ditugaskan di Timur sebagai asisten usaha. Itu masih kira-kira 7 tahun yang lalu lah. Iya. 7 tahun yang lalu, berarti sekitar 2014. Ya. Kalau sampai sekarang sebagai manajer, ya, akhirnya naik di puncak, kalau dikatakan karir yang ya, sudah cukup bagus lah dalam pencapaian pastinya. Sebagai manajer mengelola area mana saja, apa ya, boleh katakan area kerjanya. Iya. Jadi tahun 2014 saya sebagai asisten manajer di Jakarta Timur, Iya. itu masih area timur namanya, hanya sekitar 2 tahun. Iya. Lebih. Ya. Selama saya bekerja itu memang saya bersama rekan-rekan semua, ya, ada banyak kegiatan yang memang harus kita laksanakan untuk pelayanan-pelayanan kebutuhan masyarakat, Iya. operasi pasar, dan juga apa namanya itu, lebih ke menekan harga. Iya. Ya, sesuai dengan tugas-tugas dari pemerintah. Ya. Dan di wilayah timur waktu itu di operasi pasar kita yang paling bagus. Hampir operasi pasar di penjualan kita aja, Iya. hampir lebih dari miliar lah gitu ya, penjualannya. Dan juga pengelolaan pasar di timur ini pendapatannya juga Iya. pendapatan untuk apa namanya, Pasar Jaya. Iya. Karena kalau di Pasar Jaya itu kita dari pemerintah daerahnya adalah punya aset tersendiri, Iya. terpisah gitu ya, sehingga kita bisa mengelola sendiri, Iya. punya keuntungan sendiri, Iya. dan manajemennya sendiri. Iya. Ya. Dan kita menyetorkan PAD, Iya. Masuk PAD. ke Pemprov ya, ke Jakarta. Nah 2 tahun saya di situ, saya dikasih kesempatan ya promosi ini. Saya sendiri waktu itu mungkin karena direksi sudah melihat Iya. kinerja ataupun hasil dari yang saya raih bersama tim, karena masih saya masih punya manajer kan? Iya. Saya kan asisten saya ini juga cukup mensupport gitu. Ini Pak Sun itu layak nih Iya. untuk menjadi manajer gitu ya. Iya. Mungkin seperti itu. Iya. Kalau saya sih kalau dibilang sama teman-teman ambisinya sih enggak juga ya, cuman biasa aja, cuman karena memang buat saya kerjaan itu adalah suatu yang sudah mendarah daging, harus saya laksanakan untuk pelayanan gitu ke masyarakat semaksimal mungkin kita laksanakan. Dan saya tunjukkan bahwa bidang saya ini, bidang saya itu bagus gitu. Iya. Artinya target yang dikasih itu tercapai gitu. Iya. Sehingga waktu itu kalau di Pasar Jaya kan lihat kinerja. Iya. Kalau kinerjanya bagus bisa promosi naik gitu kan. Nah waktu itu tiba-tiba ini yang paling sangat berkesan ya buat saya di Pasar Jaya. Saya ditelepon nih kan Kota Pusat sama sekretarisnya direksi gitu ya. Nah ini saya juga tidak berpikiran ya sejauh itu. Pak Sion, besok menghadap direksi. Ada apa? Pokoknya disuruh jam sekian harus sudah sampai di kantor pusat. Waktu itu saya dengan rasa ya namanya tugas ya, kita menghadap pimpinan yang tahu sendiri kalau langsung direksi ya. Siap, saya datang. Pas besoknya saya hadir, udah langsung satu ruangan, direksi udah semua. Saya masuk, gitu ya. Dipikir ada apa ini ya? Nggak tahu ini. Ada apa nih? Jadi saya langsung kalau direksi itu kan punya kewenangan ya untuk menentukan karena untuk majunya perusahaan itu tentunya pegawainya pun harus yang benar-benar bagus lah, punya profesional ataupun potensi yang memang kinerja bagus ya, sehingga bisa
promosikan untuk menunjang kinerjanya dia ya, sebagai direksi. Nah waktu itu sampai di ruang tersebut ya, siapa menghadap ya, pada saya juga seperti gimana ya, ini perasaan gak tenang juga kan? Iya gak tenang juga. Mana Pak Sion, udah siap belum megang Jakarta Timur? Wah itu langsung saja tuh. Iya. Siapa? Ya, saya sebagai anggota ya pasti siap aja kan. Oke, Pak Sion, mulai hari ini kamu posisi manajer area Jakarta. Wah, luar biasa ya. Tidak pernah disangka ya. Tidak ya. Ya kalau awalnya dari saya security jenjangnya ternyata memang kalau kita bekerja sepenuh hati ya kan membuat hasil ya, baik gitu. Dan di situ saya rasa menjadi puncak karir saya yang menurut saya kalau di Pasar Jaya sudah yang banyak paling tinggi. Tinggi itu paling tinggi ada ya, tapi tinggi ya. Ada lagi sebenarnya sih, tapi memang udah cukup bagus lah ibaratnya untuk karir di Pasar Jaya bisa masuk ke level manajemen, level menengah. Gak banyak rekan-rekan saya yang satu level dari security bisa menduduki posisi. Itu paling mereka masih di staff ya. Walaupun kepala pasar ya. Tapi ya saya sudah bisa masuk ke posisi yang lebih manajer area, dan tentunya waktu itu membawahi hampir sekitar lebih kurang 30 pasar ya, dengan kepala pasar anak buah saya langsung sebanyak 27 orang. Wah tuh. Oke, sahabat sobat Om Simon, ini Pak Sion sudah sharing tentang perjalanan hidupnya, terutama perjalanan karir. Tapi kita akan ngulik lagi di episode berikutnya Pak Sionnya. Saya akan mau dengar lagi nih tentang boleh dikatakan bagaimana sih punya visi tentang hidup, tentang keluarga, tentang masa depannya. Nanti kita masuk di episode kedua. Tapi poin penting yang saya mau tanyakan sebagai bagian akhir dari sesi yang pertama ini adalah Pak Sion, setelah lihat perjuangan dari kampung sebagai seorang anak perantau yang datang di Jakarta dengan nol istilahnya, berjuang dari bawah, kerja di percetakan, kemudian masuk ke pasar sebagai security, naik tahap demi tahap, sampai sekarang posisi yang boleh dikatakan terbaik dan tidak semua orang bisa mendapatkan posisi itu. Kira-kira Pak Sion, apa nilai atau apa prinsip yang selama ini Pak Sion pegang dalam bekerja, dan itu yang membuat Pak Sion secara sadar maupun tidak sadar selalu akan naik? Kira-kira apa saja bisa di-share kepada kami? Iya, yang paling utama saya sih disiplin ya. Iya. Disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan job desk. Iya. Dan tentunya teamwork. Ya. Oke, itu poinnya. Jangan pernah menyerah. Apapun tantangan harus selalu hadapi dan kerja keras, punya disiplin, lalu punya visi, misi, atau punya misi pribadi. Apa yang kamu akan raih itu yang dikejar, seperti yang Pak Sion sudah tunjukkan dalam seluruh perjuangannya sebagai seorang anak perantau di Jakarta. Pak Sion, terima kasih banyak untuk sesi yang pertama ini.